Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita memasuki bagian kedua ya dari judul memilih guru ya, memilih ilmu, guru, teman dan keteguhan dalam mencari ilmu. Disebutkan adapun dalam memilih guru hendaknya memilih orang yang paling alim, warok. Jadi warok itu adalah yang paling hati-hati terhadap hal haram ya. Dan tua usianya, maksudnya orangnya lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah radhiyallahu an, setelah merenungkan dan mempertimbangkan, akhirnya dia memilih Hamad bin Sulaiman. Ya, ini seorang tabi'in, dia seorang yang faqih dan luas ilmunya. Jadi beliau atau Abu Hanifah ya kan mengambil ilmu sebagian besar dari beliau, kemudian mengembangkannya. Kemudian dia berkata, aku mengenalinya sebagai seorang syekh yang berwibawa, santun dan penyabar dalam berbagai perkara. Jadi menurutnya ini adalah yang paling faqih itu adalah Hamad itu tadi bin Sulaiman. Dia juga berkata, aku terus belajar kepada Hamad bin Sulaiman hingga aku makin berkembang. Kemudian di selanjutnya Abu Hanifah radhiyallahu an berkata, aku mendengar salah seorang ahli hikmah Samarkan. Ini Yakut berkata tentang Samarkan ya, sebuah negeri di wilayah Transonsania. Ada seorang penuntut ilmu meminta saran kepadaku tentang tempat mencari ilmu. Padahal orang itu sudah bertekad untuk pergi belajar ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Di Bukhara itu juga salah satu di wilayah Transosania tadi. Jadi ibu kotanya orang-orang Samani. Begitulah para penuntut ilmu ya. Jadi mereka mencari guru itu yang paling faqih, paling alim, paling warok gitu ya. Bukan yang paling keren, paling wow. Nah, begitu. Nah, begitulah hendaknya meminta pertimbangan orang lain dalam setiap perkara. Ketika kita sudah memilih seorang guru, atau mungkin kalau sekarang sekolah ya, memilih sekolah, perhatikan guru-gurunya, kita sekarang adalah meminta pertimbangan dalam setiap perkara. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pertimbangan atau bermusyawarah dalam berbagai perkara. Ini mengisyaratkan kepada surat Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi kita tahu padahal tidak ada orang yang lebih pandai daripada beliau. Ya, tidak ada orang yang lebih pandai saat itu kecuali Rasulullah. Meskipun demikian, beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Beliau meminta pertimbangan kepada para sahabatnya dalam semua perkara, bahkan dalam keperluan rumah tangga beliau. Nah, Al-Karomallahu wajhahu berkata, seorang itu tidak akan binasa karena bermusyawarah. Ada yang berkata, manusia itu terbagi menjadi laki-laki atau manusia yang sempurna, manusia setengah sempurna, dan manusia yang tidak sempurna sama sekali. Kita runut ya, kalau manusia yang sempurna adalah orang yang memiliki pandangan yang tepat, lalu meminta pertimbangan kepada orang yang berakal. Nah, manusia setengah sempurna adalah orang yang memiliki pandangan yang tepat, tapi tidak mau meminta pertimbangan, atau orang yang meminta pertimbangan tetapi tidak memiliki pandangan. Jadi dia minta pendapat tapi dia tidak punya pemikiran. Nah, adapun orang yang tidak sempurna sama sekali, orang yang tidak punya pandangan, ya kan? Orang tidak punya pendirian, pendapat, dan tidak meminta pendapat kepada orang lain. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, maksud di sini adalah ketika kalian
ya kan, menentukan pilihan belajar, kemudian pilihan sekolah, kemudian ingin membeli sesuatu, belajar apa, itu musyawarahkan dengan orang tua kalian tentunya ya. Habis itu adalah orang yang lebih bisa mempertimbangkan baik dan buruknya ya. Jadi kita diminta untuk bermusyawarah. Kenapa? Karena nanti akan memberikan gambaran dan wawasan kepada kita. Insya Allah seperti itu. Semoga dengan kita sering-sering itu ya bermusyawarah dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, semakin menguatkan pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.